Kola Robuki. Kola Robuki. Tuhan berfirman. Singkatnya adalah Isa sebagai tanda dan rahmat. Ya, itu jawaban Jibril karena keluhan Maryam. Bagaimana saya mengandung? Saya belum bersuami. Saya belum begini begitu. Tuhan berfirman, yang akan Anda kandung itu adalah rahmat dan tanda. Dan Jibril mengawalinya dengan kola robuka atau kola luloh. Tapi di sana tertulis kola robuka. Dan ini adalah sebuah kutipan yang sangat-sangat indah, tidak terbantahkan. Tapi setelah saya baca, ya, Isa menjadi ciptaan, ya, Isa menjadi ciptaan dengan keluhan yang sama. Maryam mengeluh dan dijawab oleh Jibril, Isa adalah ciptaan. Kalimatnya adalah demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki. Tapi di sana diawali dengan hanya kola robuka, tidak tertulis kola luloh. Ini yang saya jadi bingung, ya. Saya jadi bingung. Apa? Karena Alkitab menulis, ya, Yesus adalah dari Roh. Yesus adalah dari Firman. Tapi di sana tertulis sebuah kalimat umum, ya, untuk menyatakan bahwa Isa adalah ciptaan. Bagaimana Bang Cuma? Oke, baik. Saya ngerti Pak, saya ngerti. Nah, inilah yang saya katakan. Terima kasih banyak ya Pak Jaya. Jadi gini Pak, memahami Islam itu tidak sesimpel Anda memahami Bible. Ya mohon maaf sebelumnya sekali lagi. Al-Quran itu jelas sekali dipahami oleh umat Islam terkait itu yang Bapak tanyakan tadi. Malaikat Jibril itu datang. Qala innama ana rasulu rabbiki. Qala berkata, siapa yang berkata di sini? Jibril. Innama sesungguhnya saya rasul utusan Rabbi, Tuhan kimu. Karena dia perempuan. Kalau dia laki-laki ka. Gitu Pak, dipelajari Quran itu begitu. Qala innama ana rasul rabbiki. Bang Cuma. Iya, Jibril berkata kepada Maryam. Di 47-nya tidak tertulis qala Jibril. Ya Allah, ya Rabbi, Pak. Di ayat 19-nya Jibril berkata kepada Maryam, sesungguhnya aku ini utusan Tuhanmu kepadamu. Li'ahabalaki gulaman zakiyya. Untuk menyampaikan anugerah kepadamu seseorang anak laki-laki yang suci. Itu satu. Kedua, ketika Anda membawa Yesus kemudian, bahwa Isa itu bukan ciptaan. Di Al-Quran jelas kok. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa bagi Allah seperti Adam. Khalaqahu, Allah menciptakan dia min turab dari tanah. Jadi Isa ciptaan Pak. Kalau Anda kemudian mengatakan Yesus itu roh, Pak ingat Zakaria 12:1, semua manusia itu tercipta dari roh Allah. Kalau Anda mengatakan Yesus itu berasal dari firman, ingat pernyataan Yesus Pak, Matius 4 nomor 4, semua manusia berasal dari firman Allah. Jadi tidak ada unsur yang bisa Anda jadikan dasar untuk mengatakan Yesus itu Tuhan. Nah kalau saya menjelaskan beginilah yang dikatakan Mbak Ica, saya menghujat. Karena saya memaparkan kebenaran. Yesus roh, manusia lain juga roh. Yesus firman, manusia lain juga firman. Jadi tidak ada dasar pijakan. Yesus dituhankan dan itu menyakiti teman Kristen. Makanya saya dibilang penghujat. Gitu loh, silakan. Baik, boleh ini kita tekan dulu ya. Kita atur aja Kak Ica biar teratur. Mohon maaf Kak Ica. Biar teratur dibuat aja diskusi. Ini kan ada Pak Amin. Pihak muslimnya ada saya, ada Ustazi Juma, ya ada abang saya. Nah, diatur aja diskusinya. Baik. Apakah Yesus dan Isa itu sosok yang berbeda atau juga boleh bahas apakah betul Yesus itu ciptaan atau Tuhan. Nah, biar enak. Nah, ya. Baik. Oke. Di sini tujuan kita tuh tujuan baik ya. Saya minta berharap sama Bang Yonatan, Bang Amin, Bang Juma, Bang Biko, dan Bang Jaya gitu untuk memberikan suatu motivasi ya, edukasi ya untuk yang mendengarkan gitu. Di sini tadi ada maaf saya jadi gagap. Ada topik ya, apakah Tuhan yang disembah Musa sama dengan Tuhan yang disembah Muhammad? Itu sih topiknya. Karena kan kalau boleh, sangat bersedia, boleh. Iya, karena kalau misalkan nanti kita tanya tentang kekristenan, nanti takutnya ada perdebatan yang tidak menyenangkan. Nah, kadang kan nanti akan timbul ini begini gitu. Nah, kita ambil
di tengahnya, apakah Tuhan yang disembah Musa sama dengan Tuhan yang disembah Muhammad? Nah, di sini kan kita Dinda Ica, instruksi sedikit supaya adil. Kita ambil dua jalur. Apakah Tuhan yang disembah oleh Musa adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh Islam dan juga Kristen? Kan gitu. Supaya adil. Baik. Ya gitu, adil. Supaya tidak ada kelihatan diskriminasi gitu. Baik. Terima kasih Bang. Ininya ya. Bisa di ini Bang Amin, Bang Vivo. Tadi soalnya ini juga dari kita Kristen sih yang memberikan saran gitu tadi pagi naik. Gimana Bang Amin, Bang Vivo, atau bersediakah? Bang Amin, Bang Vivo. Ya, Pak Vivo aja dulu, terserah Pak Vivo. Oke, baik. Teman-teman, Bang Vivo. saya mundur dulu ya. Saya minta maaf nggak bisa standby di sini. Baik, Bang Jaya. Ya, Pak Jaya, tolong jangan katakan kami penghujat, Pak ya. Saya tidak mengatakan Bang penghujat, tidak. Oke, makasih. Nah, teman-teman, tengoklah baik pendebat Kristen, baik pendebat Muslim yang untuk dinaikkan di debat. Saya juga nggak senang kalau ya orang teman saya ya, namanya itu bicara dengan semena-mena ya. Saya paling tidak. Oke. Terima kasih ya Bang Jaya ya, sudah menginspirasi ya, sudah memberikan tanggapannya untuk semua. Shalom, selamat siang Bang Jaya. Nah sekarang saya mau bertanya ke Bang Amin ya sama Bang Vivo ya. Bang Amin, Bang Vivo, selamat siang. Apakah bisa kita mulai diskusi ya? Jangan perdebatan ya, kalau perdebatan gak enak banget ya didengar ya. Diskusi ya, supaya ada manfaatnya didengar sama